Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau hari ini benar-benar all out. Kalau memuji Tuhan, memujilah dengan segenap hati. Ekspresi, melompat. Boleh melompat, amin. Bebaskan rohmu. Karena ketika kita fokus memuji Tuhan. Ingat apa yang Papa bagikan di hari Kamis kemarin. Jadi kalau kita fokus, maka air di dalam kita itu akan bergoncang. Kalau bergoncang itu saatnya kita melompat. Melompat, respon. Amin. Amin. Bersemangat Bapak Ibu hari ini. Karena hari ini hari yang bukan hari yang biasa. Ternyata hari yang baru itu ketika firman mendatangi kita. Lagu ini bercerita tentang firman mendatangi kita. Maka hari yang baru akan tiba. Tidak ada persamaan yang kemarin dengan yang sekarang. Karena ini hari yang baru. Hari yang baru. Katakan hari yang baru. Hari yang baru. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang muda sampai yang tua. Laki-laki, perempuan di tempat ini semua memuji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, amin. Ada kuasa dalam pujian. Orang percaya hidup oleh kuasa. Orang Kristen hidup dengan kuasa. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Woo. Come on, semuanya bertepuk tangan. Ayo. Woo. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Ini hari yang baru. Katakan, hari yang baru telah tiba. Perkataan Tuhan dari surga, amin, menjadikannya, haleluya, memberi terang, memberi damai bagi yang menerimanya. Pintu-pintu telah terbuka. Perkataan Tuhan dari surga, menjadikannya, memberi hikmat, memberi jalan bagi yang menerimanya. Haleluya. Bersorak, semuanya bersorak. Come on. Kebenaran dinyatakannya. Serukan haleluya. Tinggikanlah panjinya. Dia Raja segala raja. Bersoraklah, bersukacita, sebab iblislah dihancurkannya. Amin. Serukan haleluya. Tinggikanlah panjinya, nyatakan kerajaannya. Hari ini hari yang baru, amin. Semuanya bersukacita. Mari tepuk tangan di atas kepala, semuanya. Hari yang baru telah tiba. Perkataan Tuhan dari surga turun di tempat ini. Haleluya. Memberi terang, memberi damai bagi yang menerimanya. Pintu semua pintu terbuka. Memberi hikmat, memberi jalan bagi yang menerima. Semua kita menerimanya, amin. Katakan, bersoraklah, bersukacitalah, sebab kebenaran dinyatakan.
beriman. Perkataan Tuhan, amin. Perkataannya dari surga. Memberi jalan bagi yang menerimanya. Pintu, tidak ada lagi pintu yang tertutup, semuanya terbuka. Memberi hikmat, memberi jalan bagi yang menerimanya. One, two, three. Bersoraklah, bersukacitalah, sebab kebenaran dinyatakan. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, ya Raja segala. Mari bersorak, kami bersukacita Tuhan, setelah di hatinya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, nyatakan Raja. Semuanya bersorak, angkat tanganmu. Bersoraklah, bersukacitalah, sebab kebenaran semuanya dinyatakannya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, ya Raja segala. Siap, katakan bersoraklah, bersukacitalah, sebab iblislah dikalahkannya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, nyatakan kerajaannya. Nyatakan kerajaannya, nyatakan kerajaannya. Melompat bagi Tuhan. Yeay, haleluya. Bersoraklah, semuanya. Ayo, come on. Anak-anak juga semua memuji Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, dia Raja. Yesus kau Raja. Bersoraklah, bersukacitalah, sebab iblis telah dihancurkannya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, nyatakan lagi ya. Semuanya bersorak, bersoraklah, bersukacitalah, sebab kebenaran dinyatakannya. Amin. Serukan, tinggikanlah panjinya, Raja segala. Raja bersoraklah, come on. Bersoraklah, bersukacitalah, sebab iblislah dikalahkannya. Haleluya. Serukan haleluya, tinggikanlah panjinya, nyatakan kerajaannya. Nyatakan kerajaannya. Nyatakan kerajaannya. Ya, luar biasa gairahmu, saudara. Yes. Dan saya merasakan memang roh di sini penuh dengan ledakan. Yes.
Dan tentu itu pekerjaan roh. Baik, saudara ingin mengalami ledakan yang lebih lagi? Oke, baik, silakan duduk. Pastikan tidak ada dinamit yang tidak kita perlukan ya. Maksud saya ledakan dari batin ya, dari roh. Haleluya. Mari kita lihat Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Apa dikatakan di situ, saudara? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Beri tepuk tangan lu buat Yesus. Dia mati iya, tapi dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Luar biasa bukan? Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Lazarus bangkit dari antara orang mati tapi mati lagi. Hanya Yesus yang pertama. Dia mati dan bangkit tapi hidup selamanya. Luar biasa Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dia tidak hidup dan tinggal di sorga, dia juga hidup dan tinggal di hatimu. Itu sebabnya dia berkata, aku menyertaimu, aku bersamamu, aku menolongmu, dan seterusnya. Bisa paham? Itu sebabnya kalau kita panggil dia Yesus, 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 dia mendengarkannya. Karena dia di dalam. Bukankah ini ajaib? Karena dia hidup. Dia bukan patung, bukan berhala, bukan lukisan, bukan buatan tangan manusia. Dia Allah dan hidup. Luar biasa Tuhan. Mari kita baca selanjutnya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa dia berbicara tentang itu? Karena agenda Tuhan setelah Yesus bangkit adalah bicara tentang establishnya kerajaan Allah. Dinyatakannya kerajaan Allah di muka bumi. Berikutnya adalah agenda tentang kerajaannya. Seperti yang dikatakan oleh kitab Daniel bahwa kerajaan Allah akan menaklukkan semua kerajaan-kerajaan di dunia ini. Bisa paham? Dan kerajaan Allah itu akan memerintah selama-lamanya di muka bumi. Itu sebabnya Yesus share kepada mereka bahwa itulah rencana Tuhan yang berikutnya. Nah, ketika Tuhan terus berbicara tentang kerajaan Allah, maka murid-muridnya bertanya seperti ini. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena Yesus sedang bicara tentang itu. Lalu mereka ingin tahu bagaimana caranya itu dinyatakan. Bukankah pertanyaan ini mewakili kita sekarang? Indah sekali karena Tuhan memang memberi jawabannya. Pertanyaan mereka itu dijawab Tuhan, saudara. Dan kalau kita memahami, kita tinggal mengeksekusinya. Bagaimana kerajaan Allah itu dinyatakan di hidupmu, di keluargamu, di kotamu, di bangsamu, sebagai agenda Tuhan yang berikut. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Berarti kita yang percaya ini tidak perlu menyelidiki tanggal, bulan, dan tahun menurut kalender kita. Yesus berkata, bukan itu urusanmu. Menghitung tanggal demi tanggal, bulan demi bulan, dan seterusnya. Bukan itu. Tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa, kata Tuhan. Jadi kita nggak boleh, saudara. Bisa paham? Karena tidak seorang pun yang tahu. Di situ dikatakan di kalimat berikut, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi hanya Bapa yang tahu. Jadi berhenti mengikuti obrolan yang begitu. Dan berhenti juga kalau engkau pernah mengikuti yang seperti itu. Tidak ada gunanya. Yesus jelas berkata seperti ini. 8 ayat 8, tetapi ini kuncinya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kerajaan Allah itu establish di muka bumi jika engkau menerima kuasa. Kuasa inilah yang engkau perlukan untuk menyatakan kerajaan Allah itu. Dan kuasa itu engkau terima jika juga Roh tinggal di dalam.
Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, jadi roh tinggal di dalammu, kuasa itu tinggal di dalammu, itulah penyebab kerajaan Allah itu dapat dinyatakan di muka bumi ini. Sebab kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kalau kuasa dinyatakan, maksudnya kuasa Allah itu, kerajaan Allah dinyatakan. Tanpa itu, kerajaan Allah belum dapat dinyatakan. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kerajaan Allah itu bicara kuasa, dan engkau menerima kuasa untuk menyatakan itu. Kalau kita lihat kembali di Kisah 1 ayat yang ke-8, disebutkan kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, engkau menerima kuasa itu. Bisa paham? Nah, saya ingin menyorot yang berikut. Perhatikan, kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, yang berikutnya apa? Engkau kediamannya, engkau rumahnya, engkau baitnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Diam, tinggal. Sama seperti kita tinggal dalam rumah, kita tidak diam saja, kita bekerja di rumah itu. Demikian juga kalau Roh tinggal di dalammu, dia bekerja di dalammu, bekerja di dalammu dengan kuasanya. Haleluya. Jadi kuasanya di dalammu, berikutnya kuasanya melaluimu. Oh, rabakabakadabahandi. Kalau Roh tinggal di dalammu, engkau menerima kuasa. Kuasanya di dalammu engkau alami, berikutnya kuasanya mengalir melaluimu. Di dalammu dulu, baru melaluimu. Bukankah ini ajaib? Selama Roh bekerja di dalammu, kuasa itu bekerja di dalammu, menjamah jiwamu, menjamah batinmu, menjamah pikiranmu, dan setelah di dalammu, dia melaluimu. Itu sebabnya saya berkata, yang hari Kamis kemarin dan hari Minggu saya berkata seperti ini. Kalau Roh tinggal di dalammu, berarti engkau baitnya, engkau bait suci. Bisa mengerti? Dan kalau engkau bait suci, air itu mengalir dari dalammu. Bisa paham maksud saya? Air itu mengalir dari dalammu. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Dari mana air itu mengalir di sini? Dari bait suci. Itu tentang engkau sekarang, karena bait suci sekarang adalah dirimu. Roh Allah diam di dalammu, dan air itu mengalir dari dalammu. Kita ke Kisah 1 ayat yang ke-8 kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Di mana lagi? Di Judea. Di mana lagi? Di Samaria sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya? Air itu yang mengalir keluar dari hatimu akan mengalir ke Yerusalem, ke Judea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Juga akan mengalir ke tetanggamu, ke keluargamu, ke domainmu, ke kotamu, dan ke bangsamu. Dan ingat di Yehezkiel 47, kemanapun air itu mengalir, ada kehidupan di sana, ada keselamatan, ada kebangunan rohani yang besar. Itu sebabnya kemanapun engkau pergi, ada keselamatan di sana, ada kebangunan rohani, ada kebangunan rohani, ada kehidupan, ada kesembuhan. Siapkan kau pergi, ya, karena sungai itu mengalir dari hatimu ke Yerusalem, ke Judea, ke Samaria. Itu di masa itu, di masamu sekarang, keluargamu, kotamu, dan bangsamu. Dan kalau itu mengalir dari dalam dirimu, ada keselamatan, ada kehidupan,
ada pemulihan, ada restorasi dimanapun. Itulah potensimu, karena engkau bait suci itu sekarang. Haleluya dengan panjang. Haleluya. Jadi orang tidak bisa menganggapmu biasa. Bahkan setan tahu siapa dirimu. Itu sebabnya dia takut dan gemetar. Silakan duduk. Jadi di masa itu, air itu mengalir ke Yerusalem, ke Judea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan memang kita lihat impact dari orang-orang percaya di Kisah Para Rasul memang sampai ke ujung bumi. Dan kita sekarang, karena air itu tetap mengalir dari hatimu. Nah, Yesus pernah berkata, saudara, tentang air itu di Yohanes pasal 7. Mari kita lebih dalam sedikit bicara tentang air itu. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatimu, karena kau percaya dia. Bisa paham? Dari dalam hatimu. Yesus menjelaskan tentang air itu di ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepada Yesus? Apakah Roh Kudus sudah engkau terima? Ya, dan bahkan tinggal di dalam dirimu. Berarti dari dalam mula air aliran-aliran itu mengalir. Amin dengan panjang. Karena roh engkau terima, roh tinggal dalam dirimu. Mari kita lihat di ayat ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Sudah kita terima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, kita percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, sekarang sudah datang. Karena Yesus belum dimuliakan, sekarang dia tinggal di dalammu. Jadi aliran-aliran air hidup itu, tolong perhatikan papamu, adalah pekerjaan roh di dalammu. Jadi buat garis besar, kalau roh bekerja di dalamku, air itu mengalir. Itu maksudnya. Makanya kita konsen untuk pekerjaan roh di dalammu. Engkau harus konsen di situ. Selama pekerjaan roh di dalam dirimu terus menerus bekerja, maka air itu akan terus menerus mengalir. Kalau air itu terus menerus mengalir, mula-mula dia semata kaki, tapi kemudian dia selutut, sepinggang, sedada, bahkan sampai sebuah sungai. Berarti konsenmu, pastikan saja air itu terus mengalir. Pekerjaan roh di dalam dirimu terus mengalir. Yang hari Kamis saya menyebut engkau harus tahu 7 indikasi itu dari dalam batinmu. Sebab 7 indikasi itu adalah pekerjaan roh di dalam dirimu. Air yang bergoncang. Kalau airmu bergoncang, melompat. Melompat. Haleluya. Itu sebabnya kalian yang ada di ruangan ini mulai menunggu, mulai menanti indikasi itu. Kalau kau merasakan 7 indikasi itu melompat, responi, katakan amin. Jadilah, amin, jadilah. Haleluya. Pasti kau mengalami pekerjaan roh di dalammu. Haleluya. Kalau kau mengalami pekerjaan roh di dalammu, berarti air itu mengalir. Yang di kananmu, yang di kirimu akan dilanda oleh sungai itu. Bisa paham? Nah, mari kita lihat Yesus lagi tentang air hidup tadi. Kita lihat di ayat ke-37. Mari kita lihat. Saya ingin lebih dalam. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, garis bawahi. Bisa mengerti? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus memberikan kunci di situ, supaya pekerjaan roh itu konsisten di dalam dirimu. Yang pertama, tetap percaya. Karena di situ dikatakan barang siapa percaya.
Jadi saya menasehatkan kalian yang ada di ruangan ini, anak-anakku dalam iman, tetaplah percaya. Mengapa Papa sampaikan tetaplah percaya? Karena percaya melibatkan pikiranmu. Hari ini kau bisa percaya, besok bisa tidak. Karena pikiran kita berubah-ubah. Musuh bisa menyerang di area logika kita. Sama seperti Petrus berkata, Tuhan jika engkau itu suruh aku datang padamu. Semula dia bisa berjalan di atas air. Tapi lambat laun ketika dia lihat ada angin mulai ada di sekitarnya, dia mulai kurang percaya dan tenggelam perlahan-lahan. Hanya beberapa detik dari percayanya dia menjadi kurang percaya. Itulah pikiran. Hanya beberapa detik dia berjalan dan teguh, berikutnya dia mulai ragu dan mulai tenggelam. Makanya Papa berkata, Yesus juga berkata, percayalah, percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Makanya saya menyebutkan kepadamu ada 2 rahasia supaya kita tetap percaya. Pastikan engkau progres pengenalanmu kepada Tuhan dan orang yang kau ikuti. Sesungguhnya dialah anak Allah, reda semua angin itu. Masih ingat cerita itu? Sesungguhnya dia anak Allah karena mereka mengenal Yesus bukan hanya anak manusia tapi anak Allah. Jadi engkau harus mengalami progres pengenalan. Dan untuk mengalami progres pengenalan engkau harus menerima kebenaran. Karena kalau engkau tidak menerima kebenaran, pengenalanmu salah. Jadi kita harus menerima kebenaran. Dan untuk menerima kebenaran engkau harus tetap dalam firman-Ku. Bisa amin dulu? Papa itu kapan kau sampaikan? Sudah ku sampaikan. Tapi di catatanku nggak nampak. Mungkin terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak dilewatkan. Jadi untuk melindungi pikiranmu, engkau harus bertumbuh dalam pengenalan. Menerima kebenaran. Tetap dalam firman. Yang kedua, engkau harus mengobarkan karunia Allah di dalam dirimu. Supaya engkau menerima sound mind. Pikiran yang terlindung. Kalau kalian careless di sini anak-anakku, dengarin Papa, percaya mudah diserang. Hari ini kau mendengar papamu seperti malaikat Gabriel menyampaikan firman, kau percaya. Besok kau bisa nggak percaya. Karena kau lihat di foto mungkin, oh ini rupanya Papa ya. Nggak kayak seperti semalam, ragu. Pikiran. Hanya 1 jam saya khotbah, kok bisa beriman sekali. 2 jam berikutnya ketika kita ngobrol 30 menit, imanmu melempem lagi. Karena logikamu mulai melihat papamu lahiriah lagi. That's pikiran. Jadi percaya itu melibatkan pikiran, itu menjadi urusanmu untuk engkau tetap percaya. Karena kalau kau kurang percaya, engkau tenggelam. Semula engkau bisa berjalan di atas air. Sama seperti Yesus berjalan di atas air. Tapi berikutnya engkau tenggelam. Yang pertama tadi, engkau harus mengalami progres pengenalan. Dan yang kedua, engkau harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi Yesus berkata, supaya pekerjaan roh di dalam dirimu terus menerus, engkau harus tetap percaya. Bisa mengerti maksud saya? Bisa amin 2 kali? Yang kedua, dari Yohanes pasal 7 tadi disebut adalah barang siapa haus. Jadi syarat kedua untuk mengalami pekerjaan roh, selalu lapar dan haus. Karena mereka lah yang akan dipuaskan. Katakan aliran-aliran air hidup merujuk kepada mereka yang haus. Hanya mereka yang haus yang minum. Dan pergi ke mata air untuk minum. Barang siapa percaya kepadaku, sesungguhnya di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebab akulah air hidup itu. Barang siapa haus, datang kepadaku. Dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sangat penting dan fundamental sekali untuk kalian semua yang ada di ruangan ini. Dengarin. Haleluya. Datang dengan haus anak-anak. Jangan datang dengan biasa.
Jangan datang seperti minggu yang lalu, lebih biasa lagi itu. Karena dia hidup sekarang dibawanya yang minggu lalu. Apalagi dibawanya yang bulan lalu. Betapa beratnya kehidupan ini. Katakan kanan kiri, semakin ringan kalau kau semakin tinggalkan masa lalumu. Katakan lapar dan haus. Syarat nomor 2 untuk pekerjaan roh di dalam hatimu. Yang pertama tetap percaya, yang kedua lapar dan haus. Semua di sini lapar dan haus? Nah, lihatlah bajunya merah-merah ini, banyak yang merah-merah. Ya, 17 Agustus ya. Indonesia Raya. Amin. Ini banyak yang merah-merah ini. Makanya saya jadi semakin membara saya. Gak apa-apa, buku saya juga merah nih. Ini juga merah ini. Oke, baik, sadar. Katakan tetap percaya. Yang kedua harus haus. Bergairahkah kita ibadah? Oh, saya bergairah. 4:30 saya sudah bangun hanya untuk menyongsong ibadah kita ini. Apalagi yang hari Kamis saya menyatakan bahwa kita sedang membangun negeri lewat sungai yang besar. Itu sebabnya kita belajar bagaimana air kolammu bergoncang dan lompat ke dalam. Apapun keadaanmu, berubah. Haleluya. Jadi kau harus makin terampil untuk mendesain 7 indikasi itu. Haleluya. Amin. Jadi tetap percaya dan tetap haus. Yang ketiga di situ, datang kepadaku. Ya. Jadi yang ketiga harus datang kepadaku, jangan datang kepada dia. Maksudnya iblis dan dunia, kafe dan mall, orang-orang bijak di luar sana. Sayang percayamu, sayang lapar dan hausmu, karena engkau akan mulak belging. Itu bahasa Inggris ya. Pulang gak dapat apa-apa itu maksudnya. Oh, tahu kok apa artinya? Iya, tahulah. Saya orang dari sana soalnya. Kalau kau percaya dan haus, engkau harus datang kepadaku. Jangan datang kepada dia. Siapa dia ini? Iblis, dunia, orang-orang di luar sana. Yang hikmat dunia dan bijaksana duniawinya tetap terhubung kepada roh-roh jahat di udara. Enggak terhubung kepada Allah Yahweh, Tuhan Yesus yang mulia itu. Engkau akan tetap lapar, engkau akan tetap haus. Dan engkau akan pulang tidak menerima apa-apa. Justru bisa menjadi lebih buruk keadaannya. Pastikan engkau datang kepadaku. Bisa paham maksud saya? Siapa yang kita lihat seperti ini contohnya? Yang percaya, yang haus, dan datang kepada Yesus. Perempuan Samaria. Bisa mengerti? Coba kita lihat Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Kita lihat dulu ayat yang ke-6 supaya paham ceritanya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Karena tentu perempuan Samaria ini haus. Dan dia datang kepada Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Oke, kita diam dulu lah supaya lebih fokus. Apakah perempuan Samaria ini haus? Makanya dia pergi keluar kota untuk menimba air. Di situ ada Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Yang kedua haus, dan yang ketiga datang kepadaku. Perempuan Samaria ini haus dan berjumpa dengan Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Bukan, kita lompat saja di ayat yang ke-13. Menyingkat waktu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, karena perempuan itu sedang haus, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, itulah yang kita ceritakan tadi. Bisa paham? Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini apa sebenarnya? Pekerjaan roh tadi. Bisa paham? Jadi kalau kau datang kepadaku, kau haus dan kau percaya, pekerjaan roh itu di dalam dirimu terus menerus terjadi. Karena air itu akan terus menerus mengalir. Air terus menerus mengalir. Dan perempuan Samaria memenuhi syarat itu.
dia haus, dia datang kepada Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Nah lihat kan, dia haus. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lompat ayat 21. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Lengkapkah? Tetap percaya, haus, datang kepadaku, maka aliran air hidup itu mengalir. Katakan, tetap percaya, haus, datang kepadaku. Lagi, tetap percaya, haus, datang kepadaku. Aliran air itu mengalir dari hatimu. Haleluya. Dan itulah pekerjaan roh di dalammu. Ayat 28. Kalau air itu mengalir terus keluar, dia akan menjadi sungai, membawa keselamatan kan? Nah lihat ayat ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Dia pergi ke kota. Dia pergi ke Yerusalem, ke Judea, ke Samaria, ke ujung bumi. Engkau pergi ke kota Medan, engkau pergi ke Indonesia, engkau pergi ke domainmu dengan membawa aliran sungai dari hatimu. Karena engkau percaya dan haus dan datang kepada Yesus. Amin dengan panjang. Dan lihat apa yang terjadi di kota itu. Ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Itulah kalau sungai itu melanda, ada kehidupan, ada keselamatan, ada kebangunan rohani. Ayat 39, mari lihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lihat dampaknya itu. Perempuan Samaria adalah contohnya. Jemaat Pohontar Bantin juga contohnya. Amin dengan panjang. Makanya saya percaya kotamu akan kau landa, keluargamu akan kau landa, domainmu akan kau landa. Indonesia yang baru akan datang. Akan datang dalam nama Yesus. Indonesia yang baru. Engkau hanya pergi ke tempat kerjamu, pergi ke sekolahmu, pergi ke kampusmu. Engkau membawa aliran air hidup itu. Fokus dengan pekerjaan roh di dalam. Itu akan mengalir. Gak apa-apa semata kaki. Memang kalau masih semata kaki belum ada yang terjadi. Terus aja mengalir sampai dia sepinggang. Memang sepinggang belum ada yang terjadi. Sampai dia sedada. Sedada belum ada yang terjadi. Sampai dia menjadi sebuah sungai. Maka apa yang terjadi? Kemanapun sungai itu pergi, ada kehidupan. Kemanapun engkau pergi, ada keselamatan, ada kehidupan, ada transformasi. Haleluya. Yang penting air itu jangan berhenti. Saya yakinlah dengan ibadah kita yang model begini, tunggu aja waktunya. Medan akan tahu, Indonesia akan tahu bahwa di MMTC ada kebangunan rohani. Saya tidak akan putus-putus asa untuk mengatakan ini terus pada kita. Karena saya percaya pada konsistensi dari air yang terus-menerus mengalir. Amin dengan panjang sekali lagi. Haleluya. Baik, silahkan duduk. Baru 5 menit kita khotbah. Enggak kok, udah 40 menit saudara. Saya ingin menyampaikan sedikit lagi. Mari kita fokus ke kata percaya. Barang siapa haus, datang kepadaku. Siapa di sini yang percaya? Saya sudah bagikan 2 kuncinya untuk kau menjaga percayamu. Siapa di sini yang lapar dan haus? Oke. Siapa di sini yang datang kepadaku? Datang kepada Yesus, datang kepadaku. Saya ingin membagikan praktek datang kepadaku ini. Bisa paham? Saya setuju kalau engkau mempraktekkan datang kepadaku itu adalah dengan devotion di rumahmu. Saya setuju.
Saya setuju kalau engkau mendengarkan MP3 saat engkau saat teduh. Saya juga setuju. Termasuk datang kepadaku. Tapi tadi pagi, waktu saya berdoa, Roh berkata di hati saya, sampaikan kepada mereka. Kalau datang kepadaku itu lebih spesifik, datang ibadah. Saya mau kalau kita datang ibadah bersama korporat seperti ini, itu jauh lebih powerful daripada engkau datang pribadi kepada Yesus. Itu yang saya dengar dari dia. Mengapa datang beribadah itu jauh lebih powerful daripada datang secara pribadi melalui devotion kita? Karena di sini engkau bertemu angelosmu. Di sini engkau bertemu dengan saudara-saudaramu yang memiliki rasa lapar dan haus yang sama, yang memiliki frekuensi yang sama, yang memiliki iman yang sama, maka akan terjadi ledakan. Akan terjadi exploit. Sinergi roh yang kita sebut dengan corporate anointing. Pengurapan korporat. Bisa amin? Jadi kalau kalian berkata yes dan amin, memuji, menyembah, bersorak-sorai bersama-sama, itu jauh lebih powerful daripada engkau sendiri di rumahmu. Ada saudara-saudaramu, ada papamu, ada Tuhan di tengah kita. Jika 2 atau 3 orang berkumpul, aku di tengah mereka. Dan ingat, kalau ini ibadah Sion, makhluk sorgawi juga ikut di sini beribadah. Bisa nggak kalian bayangkan powerfulnya itu? Kita sudah datang ke Bukit Sion, tempat ibadah orang-orang kudus. Para makhluk sorgawi ada di situ, para malaikat ada di situ, dan kita beribadah bersama-sama. Ada sorga yang terbuka di sini, dan kita berkumpul bersama-sama. Itu berbeda dengan engkau sendiri di rumahmu. Jadi jangan pernah samakan ibadah kita bersama dengan ibadah sendirianmu di rumah. Itu jauh lebih berharga. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menyiapkan diri kita saat kita datang ibadah seperti ini. Jauh-jauh hari engkau sudah melihat ibadah kita menjadi sangat penting. Bisa paham? Sudah percaya suara Tuhan? Suara roh bagi kita? Datang kepadaku, Yesus berkata, datang ibadah. Datang hari Kamis, datang hari Minggu, datang hari Sabtu, datang tiap-tiap hari. Ingat mereka tiap-tiap hari di ruang Tiranus. 2 tahun Asia dilanda. Ingat jemaat mula-mula, tiap-tiap hari mereka di Bait Suci. Yerusalem dilanda, Judea dilanda, Samaria dilanda, sampai ujung bumi. Kalau kita tiap-tiap hari di sini, Indonesia akan kita lawan oleh kuasa roh. Itulah kuasa ibadah. Saya mau kita kembali kepada pengertian yang benar tentang kuasa ibadah. Kuasa ibadah. Ada kuasa yang besar. Saat kita ibadah seperti ini, kita ke Bukit Sion, ke ibadah makhluk sorgawi. Haleluya. Ada papamu di sini, ada angelosmu di sini. Ada tahtanya dibangun di sini. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Jangan pernah samakan itu dengan ibadah pribadi kita. Ini sangat mahal. Bayangkan saja untuk kita ibadah bersama seperti ini. Baju kita aja kita usahakan merah-merah. Kembali lagi ya. Nanti kayaknya yang merah-merah ini foto dulu ini. Merah. Tinggal kita cari yang putih. Oh ya Pak Febri merah putih ya. Baik. 17 Agustus tahun 45. Katakan kanan kiri, kuasa ibadah itu nyata. Korporat. Pontar bantin ibadah korporat. Dan alami kuasa ibadah yang besar. Amin, amin. Dengarin, Papa mulai akhiri endingnya. Dengarkan. Kalau kita berdiri seperti ini, dalam ibadah yang penuh dinamika ini, dengarin suara saya. Engkau harus seperti orang di kolam Bethesda menanti menunggu. Kadang bisa lawatan Allah di batinmu itu saat ada pujian.
saat ada penyembahan. Bisa juga pada saat kesaksian. Bisa juga pada saat firman ditulis di depan. Posisi rohani kita harus menunggu, menanti. Begitu indikasi itu muncul di batinmu, bang, melompat, bang, responi. Meresponi itu bisa berkata-kata, bisa tiba-tiba engkau bersujud dan berdoa. Jangan pedulikan kanan kirimu. Kalau roh melawatmu, sambut dia. Jangan lalukan dia karena kau segan dengan yang di kanan kirimu. Engkau akan dilalukan. Jadi kalau kau mengalami lawatan, gak apa-apa, kau berdoa di tempat dudukmu sambil berdoa qomat kamid. Siapa yang seperti itu? Hana qomat kamid. Dan Hana berusi jabat, saudara ya. Haleluya. Adakah dia di sini? Oke. Kau berdoa di situ. Atau kau bernyanyi tiba-tiba dilawat, your name is the highest. How great is our God. Wih, hebatnya aku. Kenapa nggak bisa bahasa Inggris tapi laguku bahasa Inggris? Nah, itulah hebatnya. Katakan indikasi pekerjaan roh. Aku harus responi, berkata-kata, memuji, menyembah, mengangkat tangan, melompat, bersorak-sorai. Amin, amin. Bang, mujizat terjadi di situ. Haleluya. Coba kita buka itu, Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Orang-orang yang memerlukan Tuhan. Mereka menantikan. Berapa lama orang-orang itu menantikan roh dicurahkan di loteng-loteng? 10 hari. Mereka menanti dalam doa, bersehati, sampai bang, roh Tuhan turun. Engkau juga bisa berdiri seperti ini, menanti, menunggu. Bang, tangan Tuhan masuk di hatimu. Masuk di hatimu. Dengan lembut dan dingin di batinmu, tapi membawa kehidupan. Kau merasakan itu, membawa goncangan. Kau rasakan di situ, langsung melompat, langsung katakan amin. Bang, mujizat terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu, itu dia. Suddenly, tiba-tiba, kau nggak bisa prediksi. Dia datang saat kau menanti, saat kau menunggu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh. Sama-sama, apapun juga penyakit, apapun juga keadaannya, apapun juga keadaannya, di dalam nama Yesus. Kalau kita mulai menyadari tentang kuasa ibadah, seandainya kita tingkatkan pertemuan ibadah kita di hari-hari yang strategik, apakah kita siap? Siap. Berarti kita siap untuk Indonesia. Kita tinggal memilih waktu strategik dan mari beribadah. Kita datang ke Bukit Sion. Coba, saya tiba-tiba kok menyuarakan Bukit Sion. Di mana itu? Ibrani. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 22. Itulah ibadah kita ini, saudara. Lihat ya, Ibrani pasal 12 22. Mari kita lihat apa itu Bukit Sion. Lihat ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Katakan, kota Allah yang hidup. Apa maksudnya ini? Kota lahiriah? Tidak. Ini dia. Kita semua ini. Ini kota Allah yang hidup. Karena kita Bukit Sion. Gerejanya, kediaman Allah, itu maksudnya. Katakan, kota Allah yang hidup. Kediaman Allah. Gereja, kediaman Allah. Kita kediaman Allah. Nah, kita harus datang ke sana, ke Bukit Sion. Bisa paham? Nah, lihat lagi ke kota Allah yang hidup. Lihat, Yerusalem sorgawi kita. Dan kepada beribu-ribu malaikat, ada malaikat di situ. Di tempat ibadah kita ini. Suatu kumpulan yang meriah, makanya kita ribut. Kalau disebut meriah,
Ya ingat orang Karo bilang meriah, apa itu? Oke lah, saya kurang paham. Gak pernah meriah itu diam-diam, ribut, bernyanyi, bersorak. 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Siapa yang namanya terdaftar di sorga? Iya, kita semua. Dan kepada Allah, ingat Allah di tengah kita. Bayangkan coba kalau kita beribadah seperti ini, semua yang tadi ada bersama kita. Kenapa nggak tiap-tiap hari? Kalau kita bersama dengan makhluk sorgawi, bersama Allah. Ayat yang ke-24, dan kepada Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Mundur ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Itulah Bukit Sion. Engkau datang ke yang tadi. Dan Bukit Sion itu kediaman Allah. Gereja kediaman. Jadi kalau kita datang beribadah di gereja ini, engkau datang kepada semua yang kita sebutkan. Bagaimana itu tidak dahsyat? Katakan dahsyat, hebat. Bersama para malaikat, bersama para makhluk sorgawi, bersama kepada orang-orang kudus, dan Bapa, dan Roh, dan Yesus. Saya mau kita berbeda datang ibadah. Bersemangat datang. Lapar dan haus. Sebesar apa yang kau siapkan bagi dia, itu yang diisi. Bersiap untuk ibadah yang powerful. Katakan, kami datang ke Bukit Sion. Suara Tuhan di atas air. Masih ingat itu? Katakan, suara Tuhan di atas air. Dan air itu di hatimu. Jadi kalau suara Tuhan di hatimu, air itu bergoncang. Indikasi yang pertama penuh kekuatan. Yang kedua penuh semarak. Yang ketiga lanjutkan. Oh, iya. Tadi malam kami ibadah di sini. Perhatikan saya, ini indah sekali. Bagaimana supaya suara Tuhan di atas air engkau alami karena air di hatimu? Semalam saya menyebutkan, engkau harus mendengarkan, bukan mendengar. Karena kalau mendengar hanya sampai di telingamu, tapi kalau mendengarkan itu sampai di hatimu. Jadi kita bisa di ruangan ini mendengar Papa itu hanya sampai di telingamu, tapi kalau mendengarkan Papa itu sampai di hatimu. Kalau firman sampai di hatimu, maka suara Tuhan di atas air. Makanya kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Dengan cara begitu kita mendengarkan. Haleluya. Mari angkat tangan ke sorga dengan gagah dua-dua. Semua kita bangkit berdiri. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mendengar suara dari sorga. Datanglah ke Bukit Sion. Datanglah ke Bukit Sion, kediaman Allah yang hidup, tempat ibadah orang-orang kudus, tempat ibadah para malaikat, dan tempat ibadah dari jemaat yang namanya tertulis di kitab kehidupan. Itulah kami semua. Kami mengangkat tangan Tuhan, membawa firman ini di hati kami. Dengan iman kami berkata, kami datang ke Bukit Sion. Kami lapar dan haus. Kami datang ke Bukit Sion, datang kepadamu dengan lapar dan haus dan percaya. Maka dari hati kami akan mengalir aliran air hidup. Pekerjaan rohmu dengan dahsyat. Dapatkan iman ini, berdiri di sini, supaya engkau mengalami kuasa ibadah saat engkau datang kepadaku ke Bukit Sion, tempat ibadah orang-orang kudus yang namanya dicatat di buku kitab kehidupan, tempat para malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu memuji dan menyembah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Engkau berdiri bukan di tempat biasa sekarang. Engkau berdiri di tanah yang kudus karena Allah ada di sini. Itu sebabnya engkau tidak pernah sama.
Engkau pasti berbeda di dalam nama Yesus. Berimanlah anak-anakku, taruh imanmu di sini, maka ibadah itu tidak pernah biasa di dalam dirimu. Kau mengalami restorasi, posisi rohani yang baru. Engkau dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Aku yakin dengan segenap hati engkau berbeda hari ini. Lebih berani, lebih kuat, lebih beriman. Oh ya, ya. Lebih berani, lebih kuat, lebih beriman. Oh, ha, he, ho, rasa kebahayaan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan itu dahsyat. Saya mau kita sambil berdiri, coba kita buka Mazmur 29 kemarin sambil mengulang catatan kita hari Kamis. Saya ingin kita menyebutkan ada 7 suara Tuhan. Suara Tuhan di atas air. Yang pertama, suara Tuhan penuh kekuatan. Yang kedua, suara Tuhan penuh semarak. Yang ketiga, suara Tuhan mematahkan pohon aras di Libanon. Yang keempat, membuat gunung Libanon melompat-lompat. Suara yang kelima, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Yang keenam, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Yang ketujuh, ya, suara Tuhan penuh kekuatan. Apa maksudnya? Suara Tuhan penuh semarak. Apa maksudnya? Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Apa maksudnya? Suara Tuhan membuat gunung Libanon melompat-lompat. Apa maksudnya? Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Apa maksudnya? Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Apa maksudnya? Dan suara Tuhan membuat apa di situ? Iya, mengalami hal yang baru. Engkau perlu membuat suara Tuhan terdengar di hati. Wah, ini luar biasa sekali. Saya yakin saudara, setiap kali kita ibadah, hidup kita berbeda. Itu yang saya rindukan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sekarang berdiri di tanah yang kudus. Sebab oleh Roh kami datang ke Bukit Sion. Oleh Roh kami datang ke perkumpulan orang-orang kudus. Kami sekarang berdiri di tanah yang kudus. Kami menyambut-Mu Tuhan. Kami beriman pada-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami melakukan firman-Mu. Tuhan, ini kami semuanya bersama dengan para malaikat di sorga beribadah di hadapan-Mu. Mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan kita. Angkat tangan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, ya Tuhan,
segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Aku memberkatimu umat Tuhan. Aku memberkatimu. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita yang percaya, kita yang menerima berkat, sama-sama berkata. Amin. Berikan